Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Nurul Istiqomah dengan NIM 40421032 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1. Saya di sini akan mereview buku tentang novel yang berjudul Pukat karya Terry Lie. Novel ini termasuk dalam buku fiksi karena hanya berisi tentang karangan semata, seperti novel, cerpen, dongeng, dan sebagainya. Review yang pertama yaitu tentang identitas buku. Judul Pukat, karya Terry Lie, tahun terbit Februari 2010, cetakan pertama. ISBN 9789791102-735. Tebal halaman 344 halaman. Lebar buku 13,5 cm, panjang buku 20,5 cm. Identitas penerbit: Jalan Taman Margasatwa nomor 12, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550. Anggota IKAPI DKI Jakarta. Review yang kedua yaitu tentang kelebihan dan kekurangan novel Pukat karya Terry Lie. Kelebihan buku ini yaitu menyampaikan setiap pesan tersiratnya melalui kata-kata yang mengalir dan mudah dipahami. Tidak hanya itu, pembaca juga bisa merasakan sedih dan tertawa sendiri ketika membaca novel ini, karena penulis menceritakan secara detail kegiatan yang ada, dan hal ini mempermudah pembaca dalam berimajinasi. Selain itu, novel ini sangat cocok bagi semua umur, baik tua maupun muda, sehingga dapat dijadikan bacaan bagi semua anggota keluarga. Pesan moral yang disampaikan penulis mengenai persahabatan, kejujuran, dan kesederhanaan bisa dijadikan contoh di dalam kehidupan nyata pembaca. Semangat dan ketekunan tokoh utama Pukat yang berjuang agar dapat meraih mimpinya walaupun ia hanya berasal dari keluarga sederhana patut dicontoh oleh generasi muda lainnya untuk meraih cita-citanya. Kekurangan novel Pukat karya Terry Lie ini yaitu menggunakan beberapa kata dalam bahasa Belanda yang tidak disertai dengan artinya. Walaupun jumlah kata-katanya dibilang sangat sedikit, tetapi hal ini dapat mengganggu pembaca untuk mengerti rangkaian ceritanya. Sinopsis novel Pukat karya Terry Lie ini yaitu tokoh utama Pukat, yaitu anak laki-laki tertua dari 4 bersaudara ini, memiliki sikap yang kreatif, cerdik, dan juga tekun. Kecerdikannya digunakan untuk membantu orang dan memecahkan masalah. Salah satu contohnya yaitu di saat kasus perampokan, di saat menaiki kereta menuju kota ke rumah Koh Acan. Kecerdikannya digunakan untuk memecahkan sebuah masalah, yaitu saat perampokan di kereta terjadi. Pukat menaburkan bubuk kopi yang dibawa oleh ayahnya untuk Koh Acan. Pukat menaburkan kopi tersebut pada sepatu dan celana perampok-perampok tersebut, sehingga saat penyelidikan, para perampok dapat ditemukan dengan mudahnya dengan menyelidiki bau dari kopi tersebut. Dalam novel Pukat ini, penulis menggunakan alur campuran yang menggambarkan tentang kecerdasan dan ketekunan tokoh utama Pukat beserta keluarganya dan teman-temannya. Saya juga di sini akan menjelaskan tentang beberapa unsur intrinsik yang terdapat pada novel Pukat karya Terry Lie ini. Yang pertama ada tokoh utama Pukat yang memiliki sikap pandai, cerdik, jenius. Dan yang kedua ada adiknya, Burlian, yang termasuk anak yang ceroboh. Ayahnya, Pak Syahdan, seorang pelindung, pemberani. Dan ada Saleha, baik dan tidak sombong walaupun dia termasuk anak baru di kampung tersebut. Dan ada beberapa tokoh dan petokohan lainnya dalam novel ini. Latar suasana yang dirasakan oleh pembaca saat membaca novel Pukat karya Terry Lie ini yaitu menegangkan pada cerita lusinan penumpang yang juga tidak mengerti langsung merangsek menyangka si pemegang senter salah seorang perampok itu. Situasi lorong gerbong semakin rungsing. Yang kedua yaitu menakutkan. Kali ini kereta benar-benar bergerak miring, meliuk ke kanan,
Lagi-lagi tikungan tajam, aku cemas menatap keluar, khawatir kereta ini terbalik. Yang ketiga yaitu menyenangkan. Dia mulai mengerjakan piket kelas bersama kami, menyelesaikan prakarya anyaman bersama kami, menjadi petugas upacara bendera, juga akrab bermain di halaman sekolah. Semua berjalan seru dan menyenangkan seperti hari-hari biasanya, dan juga ada latar-latar suasana lainnya pada novel Pukat karya Terelie ini. Gaya bahasa yang terdapat pada novel Pukat karya Terelie ini yaitu kisah Sang Raja Ayam pada halaman 33. Bulu ayam itu bercahaya keemasan, jengger merahnya bersinar seperti meteor jatuh, dan ayam itu menjulurkan kepalanya ke dadanya yang terluka, meneteskan satu bulir air mata. Yaitu gaya bahasa yang digunakan terdapat pada kata meteor jatuh. Yang kedua ada, maka ajaib sekali melihat perubahan perangai Raju sejak pandangan matanya tertaut wajah pujaan hati di tengah simfoni tetes air hujan. Gaya bahasa yang di sini terdapat pada kalimat simfoni tetes air hujan. Yang ketiga yaitu, kau tahu lesung pipitmu seperti gerimis di pagi hari, rambut panjangmu bagaikan beningnya air sungai mengalir, gigimu cemerlang laksana matahari bersinar terang, dan wajahmu menawan bak saputan pelangi 7 warna. Di sini menggunakan majas metafora atau pengandai-andaian. Amanat novel Pukat karya Terelie ini yang pertama, tidak ada orang tua yang membenci anaknya. Setiap orang tua mempunyai caranya sendiri dalam memberi kasih sayang. Yang kedua, saat mencari barang atau apapun itu tetaplah tenang dan jangan ceroboh. Yang ketiga, berhati-hatilah saat bepergian, bawa barang-barang sesuai yang dibutuhkan, dan hindari penggunaan emas yang berlebih-lebihan karena hal itu bisa memicu kejadian yang tidak diinginkan seperti perampokan. Tema yang tepat untuk novel Pukat karya Terelie ini yaitu kesederhanaan hidup atau persahabatan atau kasih sayang orang tua. Alur yang digunakan yaitu alur campuran. Latar tempat yaitu Sumatera, ruang kelas atau sekolah, dapur, warung Ibu Ahmad, ladang, sungai, stasiun kereta api, masjid kampung, pasar, hutan pedalaman Sumatera, dan terowongan 5 pal. Latar waktu yaitu pagi, pada subuh buta, sore, malam atau tengah malam. Dan juga ada sudut pandang. Sudut pandang novel Pukat karya Terelie ini yaitu sudut pandang pertama atau persona pada kata aku pada tokoh utama Pukat. Kesimpulannya, novel Pukat karya Terelie ini sangat bagus dari segi cover dan isinya, cocok untuk dibaca oleh semua kalangan. Dan pesan yang sangat membekas dalam pikiran saya yaitu tidak ada orang tua yang membenci anaknya. Setiap orang tua mempunyai caranya sendiri dalam memberi kasih sayang. Sekian review buku novel Pukat karya Terelie dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.